listeners Bingkai Karya, balik lagi sama aku Bulan dan tentunya aku sudah bersama dengan musisi, tapi kali ini bukan hanya musisi yang bernyanyi tapi juga songwriter dan juga music producer. Ada siapa di sini? Uwap Widya, please welcome. Halo, Hai. hai listeners, apa kabar? Baik, semoga kamu baik ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi di mana? Jogja, Jakarta, or? Lagi di Jogja, lagi di studio Oh, aku kebetulan. nah, gimana Eh, cuaca? kok Jogja sih? Jakarta, Masya Jakarta. Allah. Iya, Jakarta. Gimana cuaca Jakarta? kayak aku udah kelaparan deh jadi Soalnya kayak kurang konsentrasi gitu ya. aku iya lagi, iya iya aja. Soalnya aku nggak ngerti studio kamu di mana. Apakah studio aku di Jogja? Oh enggak, aku ini kangen sama kampung halaman. Kapan sih terakhir balik kamu? Terakhir sih bulan Desember ke Jogja. Masih sering berarti ya, Wap, kamu bolak-balik gitu ya, Jogja, Jakarta. Eh, Terakhir itu kan Desember, sebelumnya bulan Hmm. Maret ke Jogja. Cuman Desember kemarin Hmm. nemenin artis aku tur gitu, bukan pulang Oh, kampung. oke, 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 oke. Ya, nanti kita akan bahas banyak. Aku juga mau ngucapin congratulations buat lagu baru yang Last Right One. Akhirnya aku bisa mendengarkan. Rasanya meskipun aku belum menikah kayak lagi di pelaminan. Wah, wah, wah. Selamat ya. Tapi Terima kalau soal kasih. karya ini kan ini bukan suatu hal yang pertama ya pastinya buat kamu ya, Wap. Tapi kalau untuk lagu ini mungkin ada rasa spesial yang pada akhirnya mungkin Hamin satu rasa yang eh, nano-nano itu masih ada nggak sih kalau buat kamu? Sampai sekarang walaupun udah ngeluarin 14 single mungkin ya total Mm-mm. ya, tetap aja sebelum sebelum malam jam 12 malam tuh tetap deg-degannya tuh ada banget, tetap gimana nih besok gue rilis gimana, masih ada kayak gitu. Nggak tahu ya kenapa masih deg-degan rasanya. Oke, oke, oke. Dan sekarang kita bisa mendengarkan lagu ini ya, guys, listeners, Last Right One. Nanti kita akan bahas banyak, termasuk juga proses produksi dan lain sebagainya, Uap. Tapi sebenarnya aku pengen bahas tipis-tipis lah ya soal perjalanan seorang Uap Widya yang dulu waktu kecil mengawali dengan piano klasik dan disupport oleh mamanya. Nah, ini kalau kita pengen tahu Uap waktu kecil itu gimana sih? Waktu kecil, apa ya, hidupku nggak jauh dari musik karena kebetulan keluarga mamaku itu keluarga besarnya memang suka sama musik semuanya, dan Mm-mm. kebetulan mamaku juga main musik, kakak aku juga gitu, jadi banyak didengarkan sama musik-musik yang terbilang mungkin musik-musik yang lawas gitu ya, musik-musik Ah, 80s gitu, dan tanpa tersadari itu menjadi apa ya, menjadi referensi aku sampai saat ini gitu. Jadi uap yang kecil eh mulai menyentuh alat musik itu memang piano yang les mm-mm. gitu ya. Cuman sering jalannya waktu kayaknya aku menyadari bahwa gue lebih cinta sama gitar ya kayaknya Oh, gitu. Kayaknya beralih hati ya. aku hati aku jatuh kepada gitar gitu, dan eh, gitar sendiri aku nggak les. Jadi Heeh, memang heeh. cuman ngeliatin mama sama kakak-kakak main gitar, Oh. terus makin dewasa juga banyak ngeliat video-video orang main gitar Heeh. gitu. Jadi seru sih main gitar menurutku. Oke, bahkan sampai sekarang nama kecil Uap ini masih dipakai loh. Ya, Mm-mm. Uap ini. Jadi nama 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 panggung. panggung. Mm-mm. Oke, nah ini ngomongin masa kecil ya, termasuk kalau kita lihat perjalanan kamu juga cukup panjang, termasuk juga pernah sempat siaran kan di Mustang? Ya, Berapa? Empat betul. tahun ya? 4 tahun. 4 tahun siaran di Mustang, betul. Kalau dari perjalanan kamu akhirnya bermusik, kemudian kamu coba untuk siaran itu dan lain, tuh gimana cerita perjalanannya, Wap? Oke, sebenarnya mulai terjun di dunia musik itu mungkin dari tahun 2008 ya, which is aku masih kecil banget, masih kelas 2 SMP, berarti Mm-mm. sekitar umur 14 mau ke 15 tahun waktu itu ya. Pada Oke, saat itu oke. zamannya MySpace gitu. Iseng-iseng upload aja karena itu juga disuruh sama teman-teman untuk bikin bikin band dong, bikin band. Akhirnya Ah, terbentuklah band aku dulu, VNS namanya. mm-mm. Aku upload 2 lagu yang aku ciptain waktu itu, Mm-mm. Mm-mm. rekamannya di GarageBand seadanya, bener-bener aduh kualitasnya masih ini banget ya, masih Apa masih adanya. kocak lah kalau didengerin apa adanya banget gitu. Cuman ternyata responnya waktu itu bagus banget. Habis itu Mm-mm. mulai mulai dipanggil di pensi-pensi Jakarta, event-event di Jakarta gitu. Sampai akhirnya kok jadinya bandnya jadi serius. Sampai akhirnya kita desain sama major label.
Terus ya udah makin serius kesana kemari manggung dan juga apa namanya, setelah itu karena waktu kecil tuh aku introvert banget ya, Mm, mm, terbilang susah ngomong di depan uh, publik gitu ya. Jadi ketika manggung tuh kebanyakan diem gitu. Terus nggak tahu mau ngapain, kikuk gitu rasanya. udah. Sampai akhirnya manajer aku tuh bilang, lu nggak bisa terus-terusan kayak gini, Wap. Kalau misalkan lo mau jadi vokalis, lo tuh harus pinter untuk ngomong di depan orang, Mm, mm, membawa mm. apa namanya suasana ketika lo manggung Ya. gitu. Mm. Lo gue terjunin aja deh jadi penyiar gitu. Nah, Oh, akhirnya waktu itu di training 3 bulan dulu di Mustang sampai akhirnya, wah itu aku deg-degannya setengah mati waktu aku mau siaran. Gimana sih orang-orang pasti yang ya. pendiam tiba-tiba disuruh jadi Hal penyiar baru. gitu kan? Mm-mm. Iya, Mm. hal baru dicemplungin di hal baru sampai akhirnya, wah ternyata siaran tuh menarik banget ya dan Hah. membuka diri aku untuk apa ya bisa menggali hal-hal yang tadinya aku takutin sebelumnya. Tadinya aku merasa gak pede, tapi dengan siaran aku merasa jadi lebih pede, jadi lebih tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik di depan banyak orang. Ya itu sangat membantu banget sih. Dan akhirnya jadi ketagihan banget. Akhirnya siaran 4 tahun di Mustang. Mm. Terus Ya. abis itu aku kuliah. Kuliah itu aku di Jogja. Jadi selama 4 tahun kurang lebih aku vakum dari dunia musik dan band aku juga hiatus karena pada sibuk masing-masing. Mm. Ketika pulang lagi ke Jakarta, kangen juga ya sama musik. Sampai akhirnya iseng-iseng upload-upload video cover waktu itu di Mm. Mm. eh, Instagram dan ternyata responnya sangat baik, di repost sama akun-akun musik di Instagram dan juga musisi-musisi yang waktu itu aku coverin. Tapi aku berpikir sampai kapan ya gue Mm. mau cover terus? Kenapa gue Ya. nggak fokus sama karya sendiri? Atau juga gue memang hobi banget bikin lagu dari kecil. Sampai akhirnya ya udah, eh gue memutuskan untuk ngeluarin single dengan keterbatasan pengetahuan soal industri musik pada saat itu dan tidak didukung sama siapa-siapa. Akhirnya gue memberanikan diri, tentunya jatuh bangun dan masih mencari celah gimana nih untuk masuk Meraba-raba ke ya. industri yang ke industri yang menurutku luas banget. Bah, Kolamnya tuh luas banget, terus ya harus harus pinter-pinter kan mm, 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 untuk mm. ngebangun relasi dan lain sebagainya. Oke. Sampai akhirnya ya udah aku tetap aku orangnya cukup idealis dengan keputusan aku, yaitu aku pengen tetap berjuang sendirian di sini alias tidak tergabung dengan label manapun. Mm, mm, mm. Sampai akhirnya 2020 itu aku memutuskan untuk bikin label aku sendiri, Oke. WAP Records. Ya. Jadi aku bikin WAP itu tahun 2020 dan mulai fokus di situ. Aku berusaha untuk eh, apa ya? eh untuk kontak lagi sama relasi-relasi aku yang dulu aku kenal Mm, dari mm, radio ketika aku siaran gitu. Ternyata oh seru banget ya untuk ngulik-ngulik industri lebih dalam lagi tuh seru mm, gitu dan aku tingkatin sampai sekarang sih. Jadi aku kembangin labelnya sampai sekarang sampai akhirnya udah punya beberapa talent. Terus aku juga sekarang memang sibuk menjadi seorang songwriter dan juga music producer untuk musisi-musisi lain. Gitu. mm. Oke, tapi waktu itu kita kita juga pernah lihat Uap yang post buat ini ya pamit dari industri musik ya sampai akhirnya balik lagi dan Wow. sampai sekarang. Waktu itu ada apa? Kok tahu sih postingannya itu kayak udah Ya iyalah. mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu gitu. Iya, udah lama ya, Mah. Ini udah lama ya. Heeh. Waktu itu sempat mau pamit dari dunia musik karena aku sempat terkena lupus SLE, sistemik lupus erythematosus yang membuat aku harus dirawat di rumah sakit selama 9 bulan gitu. Jadi itu benar-benar mendekati apa ya? Mendekati kematian mungkin ya, kayak udah bener-bener gak bisa nyanyi, kehilangan suara, sempat lumpuh 2 bulan Mm, juga. Jadi keadaannya mungkin waktu itu udah sangat amat tidak memungkinkan aku untuk bisa bermain musik lagi. Udah kayak nggak ada oke. harapan. Gimana sih kayak 9 bulan bener-bener full di rumah sakit, cuman ketemu sama papa sama mamah doang. Ditambah waktu itu lagi pandemi juga kan, jadi emang nggak bisa ketemu sama siapa-siapa. Tapi Mm, alhamdulillah kayak Allah masih
kasih mukjizat aku untuk bisa sembuh, kok malah bisa bangkit dan sekarang alhamdulillah sehat walafiat gitu. Dan Hmm, menurut aku udah nggak ada alasan lagi aku untuk berhenti dari dunia ya, musik. benar. Ya, karena menurut aku musik itu justru malah selalu bisa menjadi terapi aku untuk Ya. menyehatkan diri aku sih. Jadi obatnya apa sih waktu itu ketika aku apa ya berada di titik terendah dalam hidupku ya? Hmm, Ternyata banyak sekali peran musik yang sangat amat membantu aku untuk justru sehat lagi gitu. hmm, Jadi hmm, ketika aku pulang dari rumah sakit setelah 9 bulan itu, aku menantang diri aku untuk tur langsung sama Yamaha waktu itu, tur hmm, 10 kota di Indonesia, hmm, dan alhamdulillah sehat, nggak sakit sedikit pun, kuat. Jadi yang aku pelajari kayaknya musik itu selalu bikin aku happy, dan ketika aku happy aku jadi nggak sakit ya, gitu. ya. Oke. Karena kamu menemukan apa ya, perasaan nyaman, cinta itu di Iya, musik. Jadinya betul, kamu enjoy. betul. Oke, oke, oke. Dan ini kalau kita ngelihat dari perjalanan kamu termasuk juga waktu kecil yang juga disupport sama ibu kamu gitu. Ya, Dan waktu SD lagu pertama kamu mendua itu berarti kamu masih introvert gitu ya. wah, Iya. keponya bagus ini risetnya ya. Maaf ya kalau Iya, kita soalnya orangnya kepo-kepo di sini, sorry ya. keren, keren, keren. Iya, lagu pertama aku judulnya Mendua. Bener. Itu sempat rilis gak sih atau cuma buat Nggak, draft aja? nggak. Jadi lagu-lagu aku dari kecil sampai sekarang tuh Heeh. masih aku taruh di harddisk aku dengan dengan format AMR karena dulu masih rekamannya di handphone Nokia ya. Iya, Zaman SD tuh, karena iya, aku iya. bikin lagu dari kelas 3 SD kan. Mm-mm. Sampai sekarang masih aku simpan semua lagunya. Oh, oke, oke, oke. Dan akhirnya membawa kamu sampai sekarang dengan beberapa karya ya. Dan Last Red One ini kan sebenarnya kan lagu yang punya makna tersendiri gitu ya. Dan paling romantis yang pernah diciptakan. Aku tadi sempat spill kan ya. Aku tuh kalau dengerin lagu ini rasanya tuh kayak di wedding guys. Maksudnya aku Kayak di pas pernikahan di gitu. pelaminan Di ya kan. di pelaminan. Aku duduk di situ dengan pasanganku dan menikmati lagu ini gitu. Jadi sebenarnya apa Bener-bener. sih yang pengen kamu sampaikan dari lagu So Sweet ini? What? Lagu Last Right One itu ketika kita tidak perlu banyak waktu untuk berpikir, untuk menentukan bahwa kita sudah menemukan the one dalam hidup kita. Gitu. Kadang menurut aku waktu itu bukan menjadi sebuah ukuran ketika kita harus yakin atau belum yakin sama seseorang. Kadang kita udah pacaran lama, punya hubungan yang lama sama orang, tapi rasanya kok nggak yakin-yakin. Tapi Nah, ada juga momen dimana kita baru ketemu sama orang, masih singkat, tapi kok rasanya kita udah yakin kayak emang ini orangnya gitu loh. Dan sosok ini yang membawa kita berada di posisi kita sekarang, dan mungkin kita nggak akan ada di posisi kita sekarang kalau kita nggak bertemu sama orang ini. Jadi apa ya, lagu ini tuh sebuah bentuk pemujaan kita terhadap pasangan kita sih, mungkin ya, bisa secara secara singkatnya mungkin kayak gitu. Oke. Nah ini kalau ngomongin pas waktu kamu bikin lagu ini ya sampai akhirnya kamu bisa menyampaikan rasa so sweet itu ke kita-kita ini, waktu itu Hmm. kepikirannya apa? Ada apa waktu itu kamu? eh Gini, kalau lagu-lagunya Uap itu yang Heeh. dinyanyikan sama Uap itu Ya. memang tidak jauh-jauh dari kisah pribadinya Uap sendiri. Jadi ketika aku menulis lagu itu ya aku memang benar-benar sedang jatuh cinta, Mm-mm, sedang mm-mm. benar-benar yakin sama seseorang. Ya udah sesimpel aku menuangkan semua perasaan aku ke dalam sebuah lagu Eh, gitu. Oke, oke, oke. Seperti itu ya guys ya. Dan lagu yang paling terakhir itu kan ada lagu I Don't Know. Kalau ini kan Ya, berarti beda banget dia. Ini kan ada konflik batin yang kemudian mungkin dari apa yang dirasain sama kenyataan yang beda gitu loh. betul. Nah, ini apa sih pesan apa yang pengen kamu sampaikan lewat lagu ini? Iya, kadang kalau kita mencintai seseorang terlalu dalam, kita tuh sampai lupa apakah hubungan ini tuh masih sehat untuk dijalani. Kadang-kadang kita terlalu buta Iya lagi. mata hati dan pikiran kita gitu, sampai kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh udah sesakit itu loh, Mm-mm, udah mm-mm, mm. udah se-stres itu dalam menjalani hubungan tersebut. Malah terlalu banyak pertanyaan, apakah kita itu sudah cukup untuk pasangan kita, apa kita sudah pantas untuk pasangan kita, atau kok kayaknya gue salah terus ya rasanya, kayak gue kurang terus ya. Terlalu Mm-mm, banyak pertanyaan yang sampai akhirnya kita tidak bisa menjawab
semua pertanyaan tersebut. Sampai akhirnya mungkin diri kita udah mikir, udahlah, nggak tahu lagi deh, I don't know deh, gitu loh. Oh, Gitu. oke Jadi oke. ketika kita kebingungan sendiri, Mm-mm. ketika kita sudah eh, terlalu larut dalam sebuah hubungan dan kita punya perasaan takut untuk meninggalkan orang tersebut dan juga bertahan pun kita tahu itu bukan solusi yang paling baik untuk diri kita. Jadi mungkin pesan yang mau disampaikan adalah eh, jangan terlalu cepat untuk memutuskan diri kamu tenggelam dalam perasaan kamu kepada seseorang gitu. Jadi ketika Mm. kamu memulai sesuatu, Ya, memulai sebuah hubungan atau memutuskan untuk mencintai seseorang, jangan lupa untuk tetap melindungi dirimu dengan memasang tembok juga gitu. Pasang mm-mm. tembok dalam arti kata ketika kamu berani untuk jatuh cinta, kamu juga udah harus berani Ya, untuk sakit hati juga. Jadi ketika mm-mm. kamu nanti ya amit-amit akan merasakan sakit hatinya, kamu udah nggak begitu kaget gitu, karena kita nggak Ya, pernah ya, tahu ya dampak dari benar. sebuah hubungan ke Mm. diri kita ke depannya itu akan kayak gimana kan, dan Ya, masing-masing orang kan prosesnya, perasaannya itu kan berbeda ya. ya. Jadi menurut aku banyak sekali makna yang bisa disampaikan lewat I don't know ini sih, Mm. Oke. yang bisa dijadikan narasi gitu. Mm-mm. Ini kan tadi yang kamu sampaikan itu kan mungkin apa ya buat pencegahan gitu ya Ya, kalau nanti gitu. Nah, mungkin kamu juga ada tips gitu Uap kalau buat perempuan atau ya bahkan kita tidak menutup kemungkinan itu di posisi laki-laki gitu ya. ya. Di titik itu gitu loh. Jadi kayak ini udah di hubungan yang membingungkan nih mau udahan tapi kayak gimana ya caranya ya. Tapi udah terlalu jauh lagi tapi nggak enak buat dijalanin gitu loh. Jadi ada konflik batin itu. Nih kalau dari kamu nih harusnya gimana? Langkahnya apa? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, mungkin ini terdengar klise, tapi kayaknya penting deh untuk kamu list down Heeh. baik dan buruknya apa yang Oke. kamu alami ketika kamu bersama pasangan kamu itu, banyakan baik atau banyakan buruknya. Kalau Heeh. dijelas banyakan buruknya, Heeh. banyakan hal negatifnya, ya berarti udah nggak ada alasan lagi dong untuk kamu seharusnya tetap stay gitu kan. Menurut aku itu make sense sih. Ya nggak sih? Mm, mm. Iya, Jadi iya. jangan terlalu, aduh, kayaknya dia bakal bisa berubah deh. Kayaknya aduh, Mm. gue sama siapa lagi kalau nggak sama dia udah nggak tahu lagi. Menurutku kita harus lebih realistis sih, Heeh. Heeh. menurut aku. Dan Mm, mungkin salah satu caranya ya itu sih, list down sih, positif dan negatifnya mm, dari mm, orang mm. tersebut yang Oke. berpengaruh dalam hubungan gitu. Mm, 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 mm. Dan kita bisa lihat di situ ya, ini lebih banyak mana nih gitu buat mutusin berhenti atau enggaknya gitu, Benar, guys. dan kita harus berkaca, melihat Heeh. diri kita sendiri, kita ini tuh bertumbuh atau enggak saat kita mempunyai Oh, hubungan iya. sama seseorang tersebut. Karena menurut aku pasangan itu kan sangat berpengaruh untuk apa ya, perkembangan kita ya, Ya. pertumbuhan kita dalam diri kita, pengembangan diri kita tuh menurut aku dengan siapa orang yang di samping kita tuh sangat amat berpengaruh gitu. Nah kita lihat aja, apa kita ada kemajuan dalam hidup kita dengan orang tersebut. Kalau misalkan emang nggak ada, menurut aku untuk apa? Ya. Mm, Sekarang realistis aja. mm, mm, mm. Hidup nggak hidup itu nggak makan pakai cinta gitu loh, ya kan? Sesimpel Itu, itu. tuh ke aku yang paling terakhir itu tadi ya. Thank you. Ya Wow. dong. Nah, ini kalau ngomongin soal lagu I Don't Know ini sampai akhirnya rilis ya, pasti kan juga kamu harus ada waktu buat nyelesain dulu lagunya, termasuk proses Ya, recording dan lain sebagainya. Nah, butuh waktu berapa lama dan mungkin ada cerita-cerita yang bisa di-share ke kita? Wah. oke. Untuk pembuatan lagunya sendiri terbilang Mm-mm. sebentar ya, mungkin 1 jam aku nulisnya. Untuk aransemennya sendiri sebenarnya sih cepat untuk bikin aransemen awalnya. Cuman di Mm-mm. tengah-tengah aransemen itu udah jadi, Ya. aku BM untuk merombak aransemennya ulang gitu. Jadi backing vokal yang sudah di record waktu itu, aku memutuskan untuk retake aja lah semuanya dan ganti aransemennya gitu. Jadi eh lead vokal dari awal sampai akhir itu semua tetap sama, tapi backing vokal semuanya baru. Dan menariknya di situ, menurutku punya tingkat kesulitannya sendiri dalam lagu I Don't Know, walaupun lagunya itu terbilang singkat, 2 menit 50 detik, Mm-mm. tapi Mm-mm. aku harus benar-benar merasakan lagunya
Mm, Dan tantangannya itu mungkin kayak di chorusnya gitu ya, aku mm. ngambil oktav rendah, yang mana itu rendah banget, sama yang tinggi itu tinggi banget gitu. Yang mana aku tuh secara vokal kan aku di alto ya, aku terbilang rendah Oke. ketika aku bernyanyi ya. Jadi dan habis oktav rendah dan oktav tinggi itu aku kasih banyak layer Ya. untuk backing vokalnya di situ. Jadi tantangannya banyak sih karena aku harus benar-benar ngerasain lagunya. Ketika aku di situ posisinya aku nggak galau, aku harus nge-recall memori aku yang aku alamin pada saat cerita itu, cerita Mm. dalam lagu itu, aku membiarkan diri aku untuk sedih lagi hanya pada saat aku take vokal aja. Wow, bisa gitu ya. Jadi Kayak gitu. rasa-rasa itu dikembalikan untuk dirasakan untuk menyelesaikan ini semua. Iya, Gitu. tapi harus ditanemin dalam kepala ya. Ini hanya untuk Ah. kebutuhan rekaman aja. Jadi abis keluar dari studio, gue udah harus switch lagi nih. Gue udah gak boleh inget lagi rasanya. Oh, oke oke. Termasuk juga di visualisasinya ini juga gelapnya cahaya, ada birunya gitu kan ya. Dan apa Betul. sebenarnya ada makna apa di sini? Oke, dalam konsep visualnya sendiri, menurut aku tenggelamnya aku di bak mandi Ya, itu bisa mencerminkan rasa ketakutan, kebingungan, eh apa ya, rasa terperangkap gitu ya. Mungkin bisa disingkatin sebuah rasa yang kayaknya gue ya terperangkap gitu, dianalogikan ke dalam sebuah hubungan gitu. Eh Bingung kan, rasanya dingin, dan cahaya biru itu kan mencerminkan apa ya? Ya suasananya tuh dingin, suasananya kayak apa ya, perasaannya tuh dark, udah kebingungan gitu loh, udah nggak tahu lagi harus kayak gimana. Menurut aku itu cocok untuk divisualisasikan lagunya dalam konsep aku tenggelam dalam bak mandiku sendiri. Oke, baik. Itu ya guys konsepnya. Tapi kalau secara Konsepnya secara konsep itu berarti dari kamu juga ya, Wap ya? ya. Oh, semua berarti ini ya. Oke oke. Nah, Wap ini kan sebenarnya lagu juga untuk menuju album ya, dengar-dengar. Tuh, Oke. Nah ini kira-kira nih kapan rilisnya? Album atau EP? Wap langsung album ya? album 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 Ah, kapan album ini rencananya? rilisnya insya Allah di pertengahan tahun 2025. Lagunya semua Ah, baru semua, jadi nggak ada yang diambil dari eh, single-single yang sudah rilis, ah, termasuk Last Right One nggak akan masuk. Cuman I Don't Know ini akan masuk. Jadi akan ada 8 track dalam album aku, dan album ini benar-benar menceritakan tentang perjalanan kisah cinta aku yang mungkin kebanyakan apa ya, kebanyakan naasnya, kebanyakan sedihnya, mm, mm, mm. kebanyakan kasihannya. Tapi Ya. menurut aku nggak apa-apa banget sih untuk menceritakannya itu ke orang banyak, ke para pendengar aku, karena menurut aku ternyata kegagalan aku dalam mencintai, kegagalan aku dalam sebuah hubungan itu tetap bisa diambil hal positifnya kok, tetap tetap bisa Ya. menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati gitu. Mm, mm, mm. Jadi aku nggak akan malu untuk bilang bahwa itu adalah cerita aku, karena ya I just wanna be honest aja sih. Ya, dan dari cerita-cerita kamu itu termasuk aku dan juga listeners akhirnya bisa belajar gitu loh. Mungkin Benar ada beberapa titik yang aku belum merasakan, tapi ya, dengan mendengarkan itu akhirnya aku nanti bisa apa ya bahasanya ancang-ancang gitu bahasa Jawanya ya. ancang-ancang, Iya. benar benar benar. Dan aku pastikan pasti setiap lagunya itu mempunyai mempunyai apa namanya, penjelasan deskripsi dari masing-masing lagu gitu. Jadi Oh, mungkin pendengar itu akan bisa tahu, oh maksudnya lagu ini tuh seperti ini, oh ceritanya tuh begini, background story-nya tuh begini loh. Jadi aku nggak akan membiarkan orang-orang kebingungan untuk mengartikan ini lagunya maksudnya apa. Oke. Ya, kita akan menunggu album itu ya, Uap. Dan sambil menunggu album itu, kita bisa menikmati lagu-lagunya Uap. Ada Last Right One dan juga yang paling terakhir ada I Don't Know. Nah, ini buat listeners yang pengen dengerin. Di mana? Oke, listeners, jangan lupa dengerin karya-karya aku, Uapwidia. Langsung aja di search di semua digital platform kesayangan teman-teman semua. Di search aja Uapwidia. Di situ sudah keluar banyak lagu-lagu aku. Untuk yang mau tahu update aku juga bisa lewat Instagram. Yang mau lihat video-video juga bisa di official YouTube channel aku di Uapwidia Music. Dan jangan lupa dengerin karya-karya aku juga untuk teman-teman musisi yang lainnya. Ada hari ini nih yang baru rilis, ada Eros Cokro,
eh meski untukmu ku tak pernah ada itu juga karyaku dan aku yang produce juga. Ada Salma Salsabil yang Sesal dan ada banyak upcoming artis. Adifa Adelia juga mau rilis juga di bulan ini. Jadi jangan lupa untuk cek-cek terus Uap Widya. Oke, cukup sibuk ya. Semoga sehat. Wah, sehat-sehat Amin terus. ya Allah, amin ya Allah. Oke, menunggu karya-karya kamu. Mungkin kalau memungkinkan ya, album nanti rilis, bolehlah kita ngobrolnya langsung di sini. Kayaknya Pasti dong. ke Jogja, habis ke Jogja ke Malang. Siap, Oke, thank you Uap. Sampai jumpa di lain waktu dan juga thank you siap. buat Matur nuwun listeners. sangat. Thank you. Untuk Thank listeners you. yang udah dengerin aku sama Uwapidia, jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu Uwapidia di semua digital platform. Aku Wulan dan Uap Widya. bye semuanya.